Adegan saat ini hidup Hani makin mengenaskan ketika Tias sudah mulai terang-terangan untuk tetap mempertahankan dan menjaga Dean sebagai suami yang baik. Setelah sebelumnya disia-siakan Hani dengan cara memalsukan kematian, sehingga dari niat baik Tias tersebut mulai membuat Hani marah dan emosi karena dirinya masih tetap mengharapkan Dean untuk jadi suami. Tias nampak memberikan penegasan suara ketika bicara berdua sama Hani di dalam rumah dengan mengatakan, "Mbak akan menjaga laki-laki sebaik Mas Dean," kata Tias memastikan. Sebaliknya Hani mulai panas dan emosi hingga merasa geram dengan kata-kata Tias tersebut. Hingga endingnya Tias akan berjanji di depan Hani kalau dirinya tidak akan meninggalkan Dean. Selain itu, Tias juga menyatakan kalau dirinya juga tidak akan meninggalkan Aura karena sudah sayang. Nah, pasca resmi cerai dari Dean, maka Hani makin terpojok dan terjebak dengan situasi dan kondisi. Hal itu karena Tias sekaligus Dean sudah sama-sama menyatakan untuk mengasuh Aura, sehingga Hani merasa kalau Tias atau Dean tidak berhak atas hak asuh Aura. Itu artinya mau tidak mau Hani harus bongkar rahasia Aura bukan anak kandung Dean kepada semua keluarga, dengan harapan dan tujuan supaya dirinya bisa menang dalam gugatan hak asuh anak di pengadilan agama. Posisi Hani makin rumit dan sulit karena mau maju salah, mundur makin salah tentang Aura, hingga akibatnya nanti pasti identitas Aura cepat atau lambat akan terbongkar sebagai anak kandung Gino. Lalu apa yang terjadi selanjutnya setelah Tias memastikan kalau dirinya akan bertahan sama Dean dan Aura yang akan diasuh? Tentu saja Hani tak terima ya dan marah, hingga ingin melakukan kekerasan dengan cara menampar wajah Tias. Namun usaha Hani gagal karena Tias melawan untuk mempertahankan diri. Dari adegan tersebut, Hani tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melawan Tias kali ini, karena pada kenyataan dirinya yang jahat dan pada endingnya akan tetap kalah dan menderita bersama Wulan nantinya. Secara bersamaan, di saat pertikaian Hani melawan semua keluarga terjadi memanas, di saat itu pula keberadaan Aura belum bisa ditemukan. Bahkan masih di dalam penyekapan penculik yang meminta tebusan 1 miliar. Kondisi Aura akan sangat memprihatinkan dan mengenaskan di dalam gudang penyekapan. Bahkan nampak pingsan hingga membuat preman yang menculik khawatir dan cemas. Lalu bagaimana kondisi Aura nantinya setelah diculik dan berhasil ditemukan? Tentu saja kondisi Aura akan tetap baik-baik saja ya. Namun dibalik itu semua yang bisa membuat Aura tenang dan bahagia nantinya bukan Wulan atau Hani, melainkan Tias dan Dean yang akan membuatnya tenang. Itu artinya di saat Tias dan Dean sepakat untuk merebut hak asuh, di saat itu pula Aura juga akan mengalami hal yang sama, yaitu ingin ikut tinggal bersama Dean dan Tias sebagai orang tua. Maka dari situlah akan membuat Hani makin ketakutan dan panik ya, sehingga jalan satu-satunya untuk memenangkan hak asuh anak adalah bilang jujur kalau Aura bukan anak kandung Dean, melainkan anak kandung dirinya bersama Gino hasil hubungan di luar nikah. Makin seru ya jika sudah saatnya rahasia terbongkar. Akan tetapi belum terbongkar malam ini, karena adegan saat ini masih proses perceraian dan peran Aura yang akan ditemukan. Subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan menarik berikutnya. Adegan lain pertemuan antara Gino dan Abel terjadi di luar rumah, tepat di sebuah kafe berdua. Akan tetapi ada orang ketiga yang hadir untuk memata-matai, yaitu Zidan, di mana Zidan sengaja nguping pembicaraan untuk mengetahui informasi tentang Hani dan keluarganya. Hingga endingnya dialog Gino dan Abel akan menyinggung masalah Aura yang sedang diculik. Gino menyatakan dengan keras akan membantu mencari keberadaan Aura saat ini. Sebaliknya Zidan mendengar informasi tersebut hingga membuatnya merasa penasaran. Bahkan Zidan akan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk membantu secara diam-diam mencari keberadaan Aura saat ini. Masih menjadi misteri siapa yang sebenarnya melakukan penculikan terhadap Aura ya. Namun yang jelas dibalik itu semua Aura akan menjadi pusat perhatian dalam adegan dan alur cerita selanjutnya.
Bahkan itu semua bersamaan dengan rencana Dean dan Tias yang akan merebut paksa hak asuh Aura dari Hani. Jadi sudah jelas ya kenapa Aura dibuat diculik dalam adegan. Hal itu karena sebagai pengantar kalau Tias dan Dean semakin kompak untuk merebut dari Hani dengan alasan keselamatan. Karena mereka berdua tahu kalau sampai Aura masih tinggal bersama Hani dan Wulan di rumah, maka tidak menjamin keselamatan dan kebahagiaannya. Adegan lain, suasana makin mencekam saat semua keluarga diteror dengan tulisan tebusan 1 miliar oleh orang tak dikenal mengendarai motor sendiri. Dari tebusan, uang harus secepatnya diberikan untuk membebaskan Aura. Batas waktu yang diberikan sampai jam 12 malam. Itu artinya waktu sangat mepet dan sempit ya, sehingga kepanikan akan terjadi ketika semua keluarga harus menyiapkan uang untuk diberikan penjahat. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana proses pembebasan Aura nantinya? Tentu saja Aura akan bisa bebas ya karena penjahat akan berhasil ditangkap. Hal itu karena bersamaan dengan adegan Erwin dan Dean kompak mengejar salah satu penjahat mencoba melarikan diri setelah meneror. Lalu apakah Erwin dan Dean akan berhasil menangkap penjahat tersebut? Tentu masih sangat membuat penasaran, namun sangat seru dan menarik cerita dan adegan mengungkap atau membongkar identitas Aura yang sebenarnya. Bisa disimpulkan adegan dan cerita kali ini adalah Hani akan ketahuan menipu Dean selama ini dalam pernikahan di masa lalu, dimana sebenarnya Aura bukan anak kandung Dean. Jadi ada dua pilihan yang harus diambil Hani nantinya. Sebab jika tidak bongkar rahasia Aura, maka akan kehilangan untuk selama-lamanya. Namun jika ingin menang dalam persidangan hak asuh anak, maka Hani harus bongkar aib sendiri kepada semua orang. Lalu mana yang akan dipilih Hani nantinya? Tentu saja akan memilih membongkar rahasia Aura anak kandung Gino ya. Dan itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Entah kapan belum bisa dipastikan. Namun alur cerita saat ini makin menegangkan karena Hani sudah mulai terkena batunya sendiri bersama Wulan. Kesimpulan selanjutnya, Dean dan Erwin akan dapat petunjuk keberadaan Aura saat ini ketika berusaha mengejar orang yang meneror. Entah siapa orang yang menerornya, namun sepertinya orang suruhan Zidan untuk memberikan jalan dan petunjuk Dean bisa menemukan keberadaan Aura tanpa harus memberikan uang tebusan kepada penjahatnya. Lalu bagaimana ending cerita Aura nantinya? Apakah akan bersama Gino dan Hani sebagai orang tua kandung setelah terbongkar? Atau sebaliknya, Aura akan tetap memilih Tias dan Dean karena sudah terlanjur sayang dan nyaman? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita lihat cerita dan adegan kali ini ya, terutama di episode malam ini. Terima kasih.